Hai semua, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari modul tugas untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Jadi teman-teman yang sudah mengerjakan soalnya di grup Telegram bisa sambil mengecek coretannya ya dan mencocokkan jawabannya dengan pembahasan yang ada di video ini. Kita mulai dari soal nomor 6. Berikut merupakan harga jagung pada bulan Mei sampai Desember 2022. Jadi ada tabel, ada bulan ya dari Juli sampai Desember dan ada informasi tentang harga jagung per kilogram. Nah, kita langsung fokus ke pertanyaannya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah harga jagung pada bulan Oktober. Nah, di tabel ini sudah ada diberi huruf X ya. Kita mau cari itu X-nya berapa. Diketahui persentase kenaikannya berapa? 40%. Berarti dari Oktober ke November ini ada kenaikan 40%. Nah, kalau di Oktober misalnya harganya dianggap 100%, maka di November karena naik 40% jadinya 100 ditambah 40 menjadi berapa? Menjadi 140% ya untuk November. Oke? Nah, jadi ketika harganya itu 100% itu setara dengan X ya. Ini untuk bulan Oktober. Kemudian kalau naik menjadi 140% itu sama dengan 11.900 rupiah ya. Jadi dari sini teman-teman bisa langsung mencari X-nya. Ya, mencari X-nya gimana? Langsung aja. Yang ditanyakan ya sama dengan yang ditanyakan per yang diketahui dikali yang diketahui ya. Kalau di sini yang ditanyakan dalam bentuk rupiah, di sini yang ditanyakan di atasin dalam bentuk persennya, ini dalam bentuk persennya, ini dalam bentuk rupiah. Jadi selalu ya kalau misalnya di penyebut, ini penyebutnya ya. Penyebut yang diketahui maka di sini dikalikan dengan yang diketahui. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan yang ditanyakan adalah apa? Rupiah dari X ya. Kita tuliskan X, kemudian persen dari yang ditanyakan itu berapa? 100 per 140 yang diketahui dikali 11.900. Nah, kita kali nih bisa dicoret nolnya. Nanti teman-teman kalikan 11.900 dikali 10 ini berarti 119.000 ya per 14. Itu hasilnya adalah sekitar 8.500 ya. Maka jawabannya adalah opsi B. 8.500. Soal nomor 7. Tabel data pelayanan masyarakat di Kecamatan X pada desa A, B, dan C. Jadi ada tabel ya. Desa A, B, C jadwal pelayanannya ada yang 2 hari sekali, 4 hari sekali, 7 hari sekali. Kemudian jumlah pasien 20, 40, 50. Nah, pada tanggal 1 Juni 2023 dilaksanakan pelayanan masyarakat di Kecamatan X secara bersamaan. Jika pada hari libur nasional dan weekend tetap ada layanan pada masyarakat di Kecamatan X dan biaya administrasi layanan adalah 10.000, kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali? Jadi kalau ada soal seperti ini kan ada informasi ya yang sebenarnya kita tidak gunakan ya, seperti ini biaya administrasi. Jadi kan biasanya untuk satu tabel itu akan muncul beberapa pertanyaan ya. Jadi untuk soal ini misalnya kalian harus fokus langsung ke pertanyaannya. Kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali ya? Nah ini kan berarti soal-soal mencari apa? Mencari KPK ya. Jadi kata kuncinya kapan bersama-sama lagi pelayanannya itu kan mencari KPK. Nah, KPK dari apa? Dari ini jadwal pelayanan ya. Jadi teman-teman cari KPK dari 2, 4, dan 7 itu berapa? KPK-nya adalah 28. Nah, berarti kalau tanggal 1 Juni dilaksanakan pelayanan itu ya secara bersamaan, di sini 1 Juni 2023, maka 28 hari kemudian dilakukan bersamaan lagi itu tanggal berapa? Tanggal 29 Juni 2023. Jawabannya adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 8.
Toko Bears Education menerima kiriman minyak goreng dari 3 pemasok untuk dijual kembali dengan jadwal sebagai berikut. Jadi ada tabel yang berisi merek, jadwal pengiriman, dan volume setiap pengiriman. Kemudian pada tanggal 1 April, toko tersebut menerima kiriman minyak goreng, Peki, dan Air secara bersamaan untuk pertama kalinya. Yang ditanyakan, kita fokus ke volume dari merek P dan Q yang diterima toko tersebut pada bulan April. Nah, fokusnya ke bulan April ya. Berarti di sini kita tahu kalau bulan April itu ada berapa hari? Ada 30 hari ya. Nah, untuk merek P, jadwal pengirimannya itu 3 hari sekali. Berarti kalau misalnya di bulan April itu ada 30 hari nih. Nah, pengirimannya tiap 3 hari sekali. Berarti berapa kali kira-kira pengiriman minyak goreng ke toko tersebut untuk merek P? Ada berapa kali pengiriman? Caranya berarti gini ya, 30 hari, 1 bulan 30 hari ini dibagi dengan 3 ya. Karena jadwal pengirimannya 3 hari sekali. Sama dengan berapa? 30/3 itu sama dengan 10. Berarti 10 kali ya. Nah, jadi dalam 1 bulan itu untuk merek P, toko tersebut mendapat kiriman sebanyak 10 kali. Lakukan yang sama untuk merek Q, karena di soal yang ditanyakan P dan Q ya. Berarti 30 hari. Nah, untuk Q adalah 4 hari sekali. 4 hari sekali. Jadi berapa kali merek Q itu dikirim? 30 dibagi 4 itu berapa? 30 dibagi 4 sekitar 7, ya, 7,5. Nah, kalau kita bulatkan itu sama dengan 8 ya, 8 kali. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa hitung kalau merek P dikirim itu 10 kali, sedangkan volume setiap pengirimannya itu 10 liter, maka volume yang dikirimkan untuk 10 kali pengiriman itu sama dengan berapa? 10 dikali 10 ya. Karena kan kalau 1 kali pengiriman volumenya 10 liter. Berarti kalau 10 kali, 10 kali 10. Ya, 10 kali 10 liter itu sama dengan 100 liter. Nah, ini untuk P ya. Sekarang sama, untuk Q berapa? 15 liter. Berapa kali dikirimnya? 8 kali. Berarti 8 dikali 15. Sama dengan berapa? 120 liter. Oke. Nah, karena ditanyakan adalah total ya untuk pengiriman minyak P dan Q, maka kita jumlahkan. Nah, volume untuk P ditambah volume untuk Q berapa? 100 liter ditambah 120 liter sama dengan 220 liter. Maka jawaban yang tepat adalah opsi E. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Ini datanya masih sama ya dengan soal nomor 8, tapi pertanyaannya berbeda. Nah, kita langsung lihat pertanyaannya. Jika toko tersebut akan menerima kiriman minyak goreng merek P, Q, dan R pada hari yang sama untuk ke-11 kalinya pada 120 hari setelah April. Di sini setelah 1 ya, 1 April 2023, maka nilai X adalah, kita mau cari X yang di sini ya, di tabel. Oke, berarti kalau 1 April, tanggal 1 April 2023 itu adalah pengiriman minyak secara bersamaan untuk pertama kali ya. Kemudian yang selanjutnya itu toko tersebut menerima kiriman minyak goreng pada hari yang sama untuk ke-11 kalinya, itu yang ke-11 kali pada 120 hari setelah 1 April. Artinya sudah 10 kali ya mendapatkan kiriman minyak secara bersama-sama ya. Selain tanggal 1 April ya. Berarti kan selain tanggal 1 April sudah 11 kurang 1. Nah, satunya ini yang di sini ya. Berarti sudah 10 kali. Oke. Nah, di sini diketahui 120 hari setelah ya, setelah 1 April. Makanya kita cari
120 hari ini kita bagi dengan 10 kali itu. Yang setelah tanggal 1 April berarti sama dengan berapa? 120 kita bagi 10 itu sama dengan 12 ya. Sama dengan 12. Oke, berarti di sini kita udah dapat sebenarnya. Kira-kira ini kan jadwal pengirimannya ya. Jadwal pengirimannya 3, 4, dan X ya. 3, 4, dan X. KPK dari 3, 4, dan X itu adalah 12 ya. Nah, kira-kira nilai X itu adalah berapa? Angka berapa yang ketika digabung dengan angka 3 dan 4 untuk mencari KPK, kita dapatnya KPK itu 12. Sudah jelas ya, berarti di sini adalah angka 6 ya. Jadi kan KPK dari 3, 4, dan 6 itu adalah 12. Maka untuk nilai X-nya di sini adalah 6. Jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya ini soal nomor terakhir. Sebagian pegawai toko A, B, C, D, dan E mengikuti program jaminan kesehatan BPJS seperti yang terlihat pada tabel berikut. Oke, ada nama toko, jumlah pegawai peserta BPJS, dan perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan ya. Berarti yang di sini itu laki-laki, di sini itu perempuan. Kita lihat persentase pegawai perempuan, nah 50%, yang di toko DE itu 60% ya. Kemudian jumlah pegawai laki-laki terbanyak ya. Jadi kalau ada soal-soal yang berupa data seperti ini kan kemungkinan muncul beberapa soal ya. Jadi misalnya ada banyak informasi di situ, tidak semua informasi itu kita gunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Misalnya pertanyaan ini ya, pertanyaan ini. Jadi di sini kita nggak butuh nih 60% sama 50%. Itu mungkin untuk pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalian nggak usah fokus ke situ ya. Fokus aja jumlah pegawai laki-laki. Ya, berarti kan yang ini pegawai laki-laki ya. Nah, kita lihat untuk toko A, jumlah pegawai laki-lakinya berapa? Nah, jumlah pegawai peserta BPJS-nya totalnya itu 40 ya untuk toko A ya. Totalnya 40. Kemudian laki-laki banding perempuan di sini adalah 3:2. Berarti kalau kita mau hitung untuk laki-laki jadinya 3, itu untuk laki-laki 3 per totalnya itu karena ini adalah jumlah laki-laki tambah perempuan, maka perbandingannya juga kita jumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Jadi 3/5 dikali 40. 40 bagi 5 8. 3 dikali 8 itu 24. Oke, cara yang sama untuk B. Jumlahnya di sini 60 ya, 60. Kemudian kita fokus saja ke laki-laki 1 ya. 1 per jumlahnya 1 tambah 1 ya. 2 dikali berapa? Dikali 60 sama dengan 30. Kemudian yang C jumlahnya adalah 50. Perbandingannya 2:3. Jadi laki-lakinya 2, perempuannya 3. Karena kita mau cari laki-laki jadi 2 per, kita jumlahkan 2 tambah 3, 5. Dikali 50. Sama dengan 20. Oke, yang D. Yang D ini 40. Perbandingannya 1:1. Jadi kita cari laki-lakinya 1 per 1 tambah 1, 2. Dikali 40. 40 dibagi 2 itu 20 ya. Nah, sekarang yang E. Yang E jumlah pegawainya itu 80 dengan perbandingan 2:3. Maka kita hitung untuk laki-laki 2 per 2 tambah 3 itu 5 dikali 80. 80 dibagi 5 berapa? 80 bagi 5 itu 5, 1, 16 ya.
Di sini 16. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32. Oke, dapat ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang terbanyak, maka kita lihat 24, 30, 20, 20, 32. Nah, ini yang terbanyak. Yang terbanyak adalah toko E ya, opsi E. Oke. Nah, jadi itu tadi ya 5 soal yang kita sudah bahas untuk modul tugas soal nomor 6 sampai dengan 10 ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Jadi nanti teman-teman bisa berlatih lagi menggunakan PDF yang kita sudah bagikan yang tanpa coretan. Kita akan lanjutkan pembahasan di video berikutnya untuk soal nomor 11 sampai 15. Good luck!